Hey, hai, hello, assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal untuk persiapan penilaian tengah semester kelas 8 SMP. Soal pertama, misalkan diberikan suatu gambar segitiga siku-siku dengan panjang AB adalah 24 cm, panjang AC adalah 26 cm, kemudian ditanya panjang BC berapa cm. Penyelesaian untuk soal seperti ini kita akan menggunakan Pythagoras. Langkah pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu yang ditanya itu adalah sisi miring atau bukan. Nah, di sini yang ditanya adalah BC, sedangkan BC berada di sini, padahal sisi miringnya adalah seberang siku-siku, yaitu AC. Maka BC ini bukan sisi miring. Maka rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan sisi miring yaitu 26 kuadrat dikurangi oleh sisi yang lainnya yaitu 24 kuadrat. Nah, kemudian BC kuadrat sama dengan 26 kuadrat adalah 676, kemudian dikurangi 24 kuadrat yaitu 24 kali 24 adalah 576. Kemudian BC kuadrat sama dengan 676 kurangi 576 adalah masih 100. Kemudian pangkat 2 dipindah ke ruas kanan menjadi akar, berarti akar 100. Akar 100 adalah 10, maka panjang BC adalah 10 cm. Soal berikutnya, misalkan diberikan gambar seperti ini kemudian disuruh mencari nilai X, maka ini adalah menggunakan Pythagoras. Nah, untuk yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu garis yang ini, garis tengahnya ini, menggunakan segitiga yang sebelah kiri. Kalau ini sudah ketemu, nanti kita akan mencari yang sebelah sini untuk X-nya. Nah, kita misalkan ini Y, maka Y kuadrat sama dengan, karena dia bukan sisi miring, maka rumusnya adalah dikurangi sisi miring dikurangi sisi yang lainnya, yaitu 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 dikurangi 3 kuadrat 9. 25 dikurangi 9 adalah 16. Maka Y adalah akar dari 16. Y sama dengan 4 cm. Kemudian kita bisa mencari X menggunakan segitiga yang sebelah kanan. Nah, berarti X kuadrat sama dengan, karena dia adalah sisi miring, maka rumusnya adalah dijumlahkan, yaitu Y tadi adalah 4 kuadrat ditambah satunya adalah 8 kuadrat. Kemudian X kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 16 ditambah 8 kuadrat 64. X kuadrat sama dengan 16 tambah 64, 80. Kemudian pangkat 2-nya dipindah menjadi akar. Kemudian akar 80 bisa kita tuliskan menjadi 16 dikali 5. Akar 16 adalah 4. Dan di dalam akar masih akar 5 cm. Maka panjang X-nya adalah 4 akar 5 cm. Soal berikutnya, misalkan diketahui suatu lingkaran dengan jari-jari 7 cm, tentukan keliling lingkaran tersebut. Jika ditanya keliling lingkaran, maka kita harus ingat terlebih dahulu bahwa rumus keliling lingkaran kita bisa menggunakan K sama dengan 2 kali Pi kali R, atau bisa juga menggunakan keliling sama dengan Pi kali D. Karena di sini yang diketahui adalah jari-jari, maka lebih mudahnya kita langsung menggunakan rumus yang pertama ini, yaitu 2 kali Pi kali R. Berarti 2 kali Pi-nya kita pilih 22/7 karena jari-jarinya bisa dibagi 7. Kita tuliskan 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7. Kemudian 7 kita sederhanakan dengan 7, tinggal 1 dan 1. Maka tinggal 2 dikali 22 adalah 44 cm. Jadi jawabannya untuk keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Soal selanjutnya, misalkan diberikan suatu gambar lingkaran. Di sini ada sudut. Kemudian ditanya sudut dari
besaran sudut dari sudut ACB, berarti sebelah sini yang ditanya. Nah, padahal di sini adalah ada dua sudut yang di sini dan di sini. Sudut yang pertama yang diketahui ini adalah sudut pusat namanya, kemudian yang sebelah sini ini namanya adalah sudut keliling. Nah, padahal hubungan dari mereka ini adalah sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusatnya. Berarti sudut ACB itu adalah setengah dari 52 derajat. Nah, setengahnya dari 52 adalah 26 derajat. Cukup simpel jawabannya, tinggal dibagi 2 atau dikali setengah. Maka sudut ACB-nya itu adalah 26 derajat. Soal selanjutnya, misalkan diketahui suatu gambar lingkaran dengan di dalamnya ada segi 4. Nah, padahal segi 4-nya di sini adalah terbentuk dari 4 tali busur, maka di situ disebut dengan segi 4 tali busur. Dengan sudutnya yang diketahui adalah 80 derajat, yang di sini 102 derajat. Kemudian disuruh menentukan nilai X dan Y-nya. Berarti disuruh menentukan sudut yang sebelah sini berapa dan sebelah sini berapa. Yang perlu diketahui dari segi 4 tali busur ini adalah sudut yang saling berhadapan, dia adalah 180 derajat. Jika dijumlahkan mereka akan menghasilkan 180 derajat. Maka misalkan kita ingin mencari X, X-nya ini kan berhadapan dengan 82. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan yang hadapnya, yaitu 82 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 82, maka hasilnya 98 derajat. Ini untuk X-nya. Jika untuk mencari Y, caranya juga sama, tapi kita cari untuk hadapnya Y adalah 102 derajat. Maka caranya adalah Y sama dengan 180 derajat dikurangi 102 derajat. Maka Y hasilnya adalah 78 derajat. Jadi untuk nilai X-nya adalah 98 derajat dan nilai Y-nya adalah 78 derajat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you next video dan semoga bermanfaat.